Palestina menjadi daerah jajahan Romawi kurang lebih sejak tahun 63 sebelum Masehi. Kisah dalam Perjanjian Baru diawali pada masa pemerintahan Herodes yang pada waktu itu ditunjuk sebagai Raja Yahudi oleh pemerintah Romawi. Daerah-daerah jajahan seperti Palestina biasanya mendapat kebebasan, baik dalam kebebasan beragama maupun dalam hal penarikan pajak, walaupun tetap ada di bawah pengawasan Roma. Dalam konteks kita untuk Perjanjian Baru, Yesus adalah seorang Yahudi. Kehidupan gereja mula-mula dimulai di Palestina dan anggotanya juga orang Yahudi. Sehingga untuk latar belakang Perjanjian Baru, penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang keagamaan Yahudi itu sendiri. Kata Yahudi tidak muncul dalam Perjanjian Lama, tetapi sebagai sebuah konsep kurang lebih muncul pada tahun 400 sebelum Masehi dalam bentuk kelompok-kelompok keagamaan. Dalam Perjanjian Baru muncul dalam surat Galatia yang bermakna menerima kebiasaan dan ritus-ritus Yahudi, terutama berhubungan dengan iman dan penyembahan mereka. Berikut ini adalah penggolongan orang Yahudi pada masa Yesus. Yang pertama, imam besar. Imam besar di era Yesus sudah berbau politik karena diangkat oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Ia memiliki kewajiban berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan mahkamah agama, dan ia tetap berperan dalam kehidupan orang Yahudi walaupun sudah tidak lagi bertugas sebagai imam besar. Imam agung dibantu oleh imam-imam kepala yang dalam tugas sehari-hari mereka mengikuti sidang-sidang mahkamah agama, memelihara keuangan, dan menjaga keseluruhan upacara di Bait Allah. Bersama-sama dengan para tua-tua dan para ahli Taurat, mereka merupakan badan penguasa bangsa Yahudi. Sekarang ada imam. Jabatan imamat diwarisi turun-temurun dari keluarga keturunan Harun. Diberi kuasa untuk melayani upacara-upacara keagamaan di Bait Allah, mempersiapkan persembahan, dan melaksanakan prosesnya secara detail. Mereka secara spesifik adalah memang pelayan Bait Allah, tidak mempunyai tugas untuk mengajar hukum. Biasanya mereka tinggal di kampung-kampung, tempat mereka memiliki tanah, lalu secara bergilir dalam pekan bertugas untuk melayani Bait Allah. Kelompok tua-tua. Tua-tua bangsa Yahudi berperan sebagai kaum ningrat yang berstatus awam. Mereka memegang kuasa kolegial keagamaan dan politik atas Israel. Mereka juga menjadi anggota mahkamah agama dan melaksanakan tradisi-tradisi. Kelompok berikutnya adalah ahli Taurat. Mereka adalah penafsir resmi kitab suci, terdidik secara baik untuk memahami seluruh isi dari kitab suci.
ada pelantikan untuk memberi legitimasi kuasa mereka. Sejak zaman Musa, Israel sudah memiliki hukum Taurat, tetapi mereka berubah menjadi lebih radikal sesudah masa pembuangan karena menganggap bahwa pembuangan ke Babel itu adalah akibat langsung dari ketidaktaatan kepada hukum Taurat. Mempelajari hukum Taurat ditekankan sehingga kita kenal bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang berpegang pada Taurat. Konsekuensinya, penyelidikan atau belajar secara intensif ini mengakibatkan penambahan hasil berpikir yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap sama mengikatnya seperti hukum Taurat itu sendiri. Karena butuh kepastian untuk menjabarkan hukum. Sebagai contoh misalnya, ada 39 jenis tindakan yang dilarang pada hari Sabat. Dilarang menuai dan mengirik. Ini mencakup juga memetik bulir gandum dan mengisarnya dengan tangan. Atau misalnya seperjalanan Sabat jauhnya kira-kira 1 km adalah jarak maksimum yang boleh ditempuh pada hari Sabat. Kelompok berikutnya adalah orang Farisi. Mulai dikenal sejak tahun 135 Masehi sebelum Masehi, yang perhatiannya pada ketepatan hidup keagamaan, menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Paulus juga memiliki latar belakang kelompok Farisi ini. Yesus mencela sikap Farisiisme karena keyakinan bahwa mereka bisa memiliki Allah berkat pelaksanaan hukum. Akibatnya mengabaikan kasih dan belas kasihan demi ketaatan kepada upacara keagamaan. Meskipun Yesus mencela, tetapi ada juga orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan, bahkan berpihak kepadanya. Orang Farisilah yang menentukan batasan-batasan bagi perkembangan Yudaisme setelah kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Kelompok berikutnya adalah orang Saduki. Dalam hal keagamaan mereka konservatif sehingga mereka hanya mau menerima sebagai yang diwahyukan 5 kitab Musa saja. Dengan demikian mereka menolak gagasan-gagasan agama yang lebih baru yang diakui oleh orang Farisi, seperti misalnya ajaran tentang kebangkitan. Mereka juga menyangkal keberadaan para malaikat. Dalam Sanhedrin atau mahkamah agama, mereka juga menduduki tempat yang kira-kira setara jumlahnya dengan orang Farisi. Banyak di antara imam-imam kepala adalah orang-orang Saduki. Kelompok berikutnya adalah kelompok Herodian yang mengendaki keturunan Herodes Agung sebagai penguasa, bukan gubernur Romawi. Dan kelompok Zelot, ini kelompok politik juga yang pada zaman Yesus yang disebut oleh Yosefus, sejarawan Yahudi, sebagai sekte yang keempat yang berpengaruh pada masa itu, selain orang Saduki, Farisi, dan Eseni. Memang sudah kita bisa ketahui dalam Kisah pasal 5 bahwa mereka berkali-kali mengadakan pemberontakan tapi gagal. Mungkin Barnabas adalah salah seorang dari para pemberontak itu. Akhirnya mereka berhasil mencetuskan pemberontakan yang besar sehingga orang Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi.
Kelompok yang tidak muncul dalam khasanah Perjanjian Baru tapi kita kenal adalah kelompok Esseni. Mereka menantikan datangnya langit dan bumi baru, sebab mereka menganggap diri sebagai anak-anak terang yang berbeda dengan orang-orang yang di Yerusalem. Mereka tidak beribadah di Yerusalem karena menganggap imam-imam di Bait Allah di Yerusalem sudah bukan lagi kelompok yang sejati. Nah, saudara, dalam konteks Esseni ini, sudah sejak abad kedua sebelum Masehi atau masa transisi antara masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, muncul gaya tulisan apokaliptik yang ditandai dengan dualisme gelap dan terang, baik dan jahat, Allah atau iblis, di mana dikatakan dalam tata yang bertabrakan itu nanti akan ada pertempuran terakhir di mana Allah akan menghancurkan semua kejahatan, di mana tatanan yang baru penuh berkat akan muncul. Umat yang setia akan memerintah dalam kemuliaan. Visi-visi tentang langit dan bumi baru adalah salah satu harapan yang muncul ketika mereka memikirkan siapakah Yesus ini. Sebab dalam kitab Ulangan dinyatakan akan muncul seorang nabi seperti Musa, atau dalam kitab Maliaki Elia akan kembali. Dan dalam visi tentang anak Daud sebagai raja, mau tidak mau membawa mereka kepada pemikiran kemerdekaan politik, sehingga ketika Yesus mau dibawa sebagai raja, ia menyingkir. Jadi meskipun belum sependapat tentang apa yang mereka harapkan, tetapi setidak-tidaknya orang pada masa Yesus sudah disatukan dengan pengharapan untuk munculnya penghiburan bagi Israel. Tapi mereka tidak menduga bahwa hal itu terjadi melalui salib.